adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan nasib sepak bola Indonesia kita? Tadi Dokter Hasan sudah mengatakan kalau untuk standar protokol kesehatan ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi why? Kenapa ini tidak bisa dilakukan? Untuk yang lain-lain bisa dibuka, kok pertandingan ini istilahnya sempat diberikan harapan, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Seperti itu, Bung Rai, silakan. Iya. Manajemen liga sama perizinan, ya itu saja, kami butuh kejelasan ya sebenarnya. Apakah ini liga mau dilanjut atau tidak? Dan kita di PHP terus ini bareng ini. Artinya kalau memang ini liga berat untuk melakukan, ya sudah keluarkan saja biar kita kembali berbenah untuk liga selanjutnya, akan seperti itu. Artinya bukan, saya yakin semua tim ini pasti juga pusing, artinya pasti juga berpikiran apa sih sebenarnya. Sementara persoalan kerumunan ini kok kayak mall, bioskop apa kan sudah dibuka. Iya. Sementara saya rasa lebih aman lah. Kenapa? Dia lebih apa namanya? Protokol kesehatannya malah lebih terjaga. Iya. Nah, paling tidak sesama pemain sudah baku banding dengan seperti bioskop, mall, itu kan tidak jelas yang dari mana. Tentu juga habis dia punya ini masalah kesehatan bagus. Jadi harapan kami buat PT Liga itu saja. Kalau kami mau keputusan aja supaya tidak penasaran juga. Iya, betul. Ini mau dilanjut atau diputus selesai, kita fokus kembali di tahun depan. Karena kalau ukurannya lagi habis pilkada kan bulan 12, masa mau dilanjutkan? Jadi terlalu lama gitu ya, Bung Rais? Tidak terlalu lama, karena memang tidak bisa ada izin keluar untuk tahun ini, ya sudah kita berbenah tahun selanjutnya aja untuk liga selanjutnya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bung Rais. Saya kembali ke Deng Uki. Deng Uki, mungkin pertanyaan saya untuk Deng Uki. Tadi kan Dokter Hasan sudah bilang, untuk protokol kesehatan sebenarnya pertandingan bisa dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Kenapa? Karena tidak ada supporter yang masuk ke dalam stadion, semuanya serba dibatasi. Tapi ini sampai saat ini belum ada kejelasan. Nah, pendapat dari Deng Uki sendiri, mau dibatalkan atau mau tetap dilanjutkan ini untuk liga tahun ini? Silakan, Deng. Begini, kita tentunya ingin melihat pertandingan sepak bola yang berkualitas ya. Ya. Yang berkualitas dalam artian pemain bebas bermain, ya, mengembangkan permainan mereka tanpa harus dibatasi dengan ketakutan dengan COVID-19 ini. Nah, itu kan sudah terjadi sebenarnya. Mereka di swab, artinya mereka bebas, ya, dari infeksi virus corona ini. Mereka bersih, mereka sehat. Nah, alasan apa lagi kalau cuma kemarin karena alasan ketakutan dengan COVID ini? Jadi itu bagi kami sebenarnya sekarang kepercayaan itu mulai luntur dengan hal-hal yang seperti ini. Malah ya, saya bilang tadi sama kita tidak mau berpikir sampai ke sana cuma karena apa yang terjadi, yang kita setelah kita analisa kejadian kita malah kita berpikirnya lari ke sana, ada apa gitu. Iya. Kalau tidak ada, mohon maaf tanda kutip. Ya, ini liga persiapannya luar biasa seharusnya. Baik dari perizinan soal dari apa yang bagian kesehatan itu kan sudah semua terpenuhi, standarnya sudah terpenuhi semua. Ya, stadion steril apa semua. Ya, artinya kalaupun tadi Dokter Aca bilang juga memang betul, daerah yang zona merah kan kebanyakan di Jawa. Kalau memang itu dipaksakan bergulir di masa pandemi ini, kita cari tempat yang zona masih aman, hijau atau orange, yang orange lah ya, yang belum ini. Tapi kenapa ditunjuk di sana? Artinya ILB juga sudah yakin dengan kalau di sana itu sudah aman gitu, ya, sudah aman. Terus apa yang menjadi ketakutan?
kerumunan. Kita kan sudah sepakat, semua teman-teman supporter sudah sepakat, tidak akan ada supporter yang datang. Ya, pertama kita mau kita kan mainnya di Jogja ya, teman-teman supporter mau main ke Jogja pun kalau dipaksakan itu berat, karena kita juga mau berangkat harus swab dulu, ya, harus swab. Bukan masalah biayanya, waktunya itu. Ya kita juga kalau ke sana kita bebas dari swab, bebas dari COVID, berarti kita sehat dong. Kita tidak apa-apa kalau mau datang, tapi itu kan kita sudah sepakat tidak akan datang. Karena kita menghargai, kita menghormati tim kita. Ya, saya bilang dari awal sebelum ada ini, disinilah mungkin kebesaran kita, fanatisme kita, loyalitas kita sebagai supporter diuji. Ya, kita tidak harus fanatisme buta. Pokoknya PSM main saya harus di stadion, tidak begitu dong. Ya, kita harus mengerti dengan keadaan yang ada. Cuma, ya, kasihan juga teman-teman supporter sudah berjuang, pemain-pemain sudah ke Jogja, tiba-tiba pertandingan dibatalkan. Dan betul juga yang disampaikan Om Dokter tadi, yang dirugikan ini yang sebenarnya yang paling merugi adalah tim itu sendiri. Ya, jadi kalau belum ada kejelasan, otomatis gaji mereka harus tetap dibayarkan sementara tim tidak ada pemasukan. Ya. Nah, begitu nanti mau masuk kompetisi baru, kewalahanlah semua mencari tim lagi, mencari pemain karena ada yang baru selesai kontrak, tiba-tiba baru mau perpanjang kontrak, tiba-tiba diambil sama tim lain. Nah, kalau saya, mohon maaf, mungkin ini pribadi dari saya, sebaiknya liga ini di stop. Liga ini di stop saja dan kita siap untuk liga tahun depan supaya semua tim bisa berbenah secepat mungkin sehingga yang saya bilang tadi kita bisa menyaksikan nantinya pertandingan-pertandingan atau match yang betul-betul berkualitas. Apa namanya? Yang berkualitas. Ya, pemain tim tidak harus copot pemain, tarik pemain, betul-betul mengikuti tata seleksi apa segala sehingga semua tim bisa bersaing. Tidak ada lagi klaim tim papan tengah, tim papan semua tim yang berlaga di Liga Nasional ini, Liga kita ini itu betul-betul semua tim berkualitas sama rata. Jadi kita bisa menyaksikan pertandingan yang betul-betul berkualitas untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan jangan harap timnas kita bisa berprestasi kalau federasi dasarnya seperti ini. Karena output dari kompetisi yang baik adalah timnas yang baik pula. Seperti itu. Kita jangan terlalu berharap dengan naturalisasi sementara pemain nasional kita banyak kok, banyak. Mustahil banyaknya jumlah penduduk di Indonesia kita tidak bisa menemukan 1, 2, 3 orang pemain yang berkualitas yang bisa ya paling tidak satu level di bawah Ronaldo, satu level di bawah Messi. Saya tidak yakin kita tidak bisa temukan seperti itu. Kalau betul-betul apa yang dijalankan dengan rekrutmen pemain yang betul-betul bersih, apa segala kita tidak bisa temukan talenta-talenta yang bisa memperkuat timnas nantinya. Tapi dia kompetisi yang sehat. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Deng Uki. Terakhir Dokter Hasan, ini ada kasih sedikit tambahan melihat kondisi nasib Liga 1 di Indonesia, karena kan sebagai seorang dokter pasti juga paham lah, ini kan COVID memang bukan cuma Makassar, bukan cuma Indonesia, ini dunia. Cuman hanya saja ada beberapa yang menyikapinya secara berbeda. Indonesia menyikapinya seperti ini, negara lain seperti ini. Nah, kalau kita sandingkan sedikit, karena kita ini tidak lama lagi pilkada. Ini kalau ngomongin pilkada, pasti kan ada rombongan-rombongan juga. Kemarin kan sempat ada yang rame itu pengentaran. Nah, sedangkan kita sepak bola supporter udah nggak bisa masuk, udah tertib gitu. Cuman pertandingan lagi-lagi izinnya nggak dikasih gitu. Silakan Dokter Hasan. Ya. Jadi kalau saya sendiri di sini saya berbicara dua ini ya sebagai supporter dan medis. Kalau untuk sekarang, untuk tanggapannya untuk kelanjutan Liga 1, saya setuju dengan Deng Uki ya. Kita stop Liga dan kita menata kembali
tahun depan untuk liga yang baru. Iya. Kenapa? Karena kalaupun dipaksakan juga ya seperti yang dibilang Deng Uki tadi, kualitas permainan menurun, nah, terus tiba-tiba di tengah jalan nanti terjadi apa-apa karena pasti dibilang efek dari pilkada dan sebagainya disangkut pautkan. Jadi mending kalau ini kita lihat ya mending stop saja dulu. Minta maaf pribadi saya, kita stop dan kita tata. Kita tunggu betul-betul selesai liga. Mungkin kalau dari supporter ya kita kehilangan hiburan ya. Mau di apa kita kehilangan hiburan, tapi untuk liga yang lebih bagus lagi. Karena sebenarnya kalau saya pikir pilkada, mall, keramaian, kita sebenarnya kalau saya pribadi lebih gampang itu mengatur supporter dibanding orang-orang yang di kerumunan yang lain. Supporter yang baik itu tidak bakalan merusak timnya dengan memaksakan datang diri ke stadion. Sudah ada sanksi bahwa kalau kita datang ke stadion, kita akan WO. Supporter yang baik itu, saya tidak mau, saya harus datang ke stadion. Tidak, dia bakalan mengikuti. Karena liga berlanjut saja kita sudah syukur. Jadi supporter yang baik itu dia bakalan mengikuti itu aturan dari PT LIB dengan PSSI. Kita tidak bakalan merusak dibanding mereka yang kalau saya bilang lebih kepala batu. Yang mereka lebih kerumunan di sana di kerumunan lain ya kalau saya pikir. Jadi ya kalau mau diharapan dan ini ya setuju sama Deng Uki tadi, kita stop dan kita tata kembali liga yang lebih bagus, yang lebih berkualitas tanpa kita direcoki dengan embel-embel pilkada dan sebagainya. Begitu. Kalau kita mau tunggu juga pandemi berakhir, kita tidak tahu sampai kapan. Kita belum tahu ini pandemi berakhir sampai kapan. Jadi kita tata liga tahun depan tetap dengan protokol kesehatan, tapi tidak ada dengan gangguan dari pilkada dan sebagainya. Jadi murni kita jalan liga dengan mungkin tahun depan kalau liga berjalan kita tata kembali tetap dengan protokol kesehatan. Mungkin ya, karena sampai sekarang kita tidak tahu juga pandemi sampai kapan akan berakhir. Oke, baik. Itu mungkin Om Ade. Kalau dari saya atas masukan-masukannya hari ini untuk bisa memberikan saran terhadap nasib atau kondisi Liga 1 di Indonesia. Kita semoga kedepannya lebih hati-hati dan lebih bijak lagi nih ya untuk mengeluarkan suatu aturan. Dan terima kasih juga Bung Rais sudah menyempatkan hadir hari ini memberikan pendapatnya, dan Deng Uki terima kasih atas pendapatnya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, memang kita kalau berbicara tentang sepak bola, siapa sih yang nggak suka gitu, apalagi kita kaum lelaki pasti menyukai. Tapi kalau untuk mempertimbangkan kondisi saat ini, lebih baik lah ya kita mungkin bisa berkorban dulu sejenak, kita menata kembali sistem persepak bolaan kita, ini salahnya di mana, kita tutupi, kita kurangi di mana, kita tambahi. Jadi bisa kita mulai lagi dari awal dengan kompetisi di tahun depan yang lebih baik daripada tahun ini. Jadikan pengalaman agar bisa membuat suatu kompetisi yang tidak kalah menarik dibandingkan negara-negara lain seperti itu. Baik, terima kasih Deng Uki, Dr. Hasan, Bung Rais. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.